Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Nur Islamiyati. Saya mahasiswa dari Universitas Cyber Asia dengan program studi manajemen, dan saat ini saya ada di kelas MJ 104. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai jawaban soal dari ujian akhir semester untuk mata kuliah Ekonomi Mikro dengan dosen Bapak Octavian Cahya Dwi Hardin. Nomor 1, yaitu jelaskan mengenai dengan konsep biaya produksi, terus kemudian terdapat biaya produksi jangka pendek dan jangka panjang, dan jelaskan keduanya serta fungsinya. Nah, yang kita akan bahas untuk biaya produksinya ya. Konsep biaya produksi ini adalah total biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan barang atau jasa. Nah, konsep biaya produksi ini sangat penting dalam manajemen bisnis karena memengaruhi harga jual, keuntungan, dan keputusan investasi. Selanjutnya ada biaya produksi jangka pendek. Nah, apa itu biaya produksi jangka pendek? Biaya produksi jangka pendek adalah biaya yang terjadi dalam periode waktu singkat di mana perusahaan tidak dapat mengubah semua faktor produksinya. Nah, dalam jangka pendek ini, beberapa faktor produksi seperti kapasitas pabrik atau jumlah tenaga kerja mungkin tetap konstan karena keterbatasan waktu atau kendala lainnya. Nah, kemudian fungsi dari biaya produksi jangka pendek yaitu pertama, pengambilan keputusan. Nah, keputusan seperti informasi tentang biaya produksi jangka pendek membantu manajer dalam mengambil keputusan operasional sehari-hari seperti produksi yang optimal, penggunaan sumber daya yang efisien, dan penentuan harga jual yang memadai. Kedua, perencanaan produksi. Nah, biaya produksi jangka pendek ini membantu dalam merencanakan jumlah barang atau jasa yang akan diproduksi dalam periode waktu tertentu. Dengan memperhitungkan biaya-biaya ini, perusahaan dapat membuat rencana produksi yang realistis dan memaksimalkan efisiensi sumber daya. Ketiga, ada pengendalian biaya. Nah, informasi tentang biaya produksi jangka pendek memungkinkan manajer untuk mengendalikan biaya-biaya yang terjadi dalam proses produksi. Dengan memantau biaya secara teratur, perusahaan dapat mengidentifikasi area-area di mana penghematan dapat dilakukan dan mengambil tindakan yang sesuai. Keempat, ada penentuan harga. Nah, yang dimaksud yaitu biaya produksi jangka pendek juga digunakan dalam penentuan harga jual produk atau jasa. Dengan memperhitungkan biaya produksi, perusahaan dapat menetapkan harga yang cukup untuk menutupi biaya dan mendapatkan keuntungan yang diinginkan. Kelima, ada evaluasi kerja. Nah, terdapat biaya produksi jangka pendek digunakan untuk mengevaluasi kinerja operasional perusahaan dalam periode waktu tertentu. Dengan membandingkan biaya aktual dengan biaya yang direncanakan atau standar, manajer dapat mengidentifikasi ketidaksesuaian dan mengambil tindakan korektif yang diperlukan. Dan terakhir, analisis kelayakan proyek. Ketika mempertimbangkan proyek baru atau ekspansi, perusahaan menggunakan biaya produksi jangka pendek untuk menganalisis kelayakan proyek tersebut, layak atau tidaknya. Ini melibatkan perhitungan biaya produksi tambahan yang terkait dengan proyek baru dan membandingkannya dengan perkiraan pendapatan yang diharapkan. Nah, selanjutnya ada biaya produksi jangka panjang. Nah, apa itu biaya produksi jangka panjang? Itu merupakan total biaya yang dikeluarkan untuk produksi barang atau jasa dalam jangka waktu di mana semua faktor produksi dapat diubah atau disesuaikan. Nah, kemudian fungsinya yaitu satu,
sebagai perencanaan dan pengembalian keputusan strategis. Kedua, evaluasi efisiensi dan produktivitas. Ketiga, penentuan skala produksi yang optimal. Keempat, perencanaan sumber daya manusia dan pengembangan karyawan. Kelima, analisis kelayakan investasi. Keenam, penetapan harga jangka panjang. Next. Nah, soal ketiga yaitu bagaimana keseimbangan jangka panjang pada pasar persaingan sempurna terjadi? Apa yang menjadi faktor yang menentukan keseimbangan jangka panjang? Jelaskan. Nah, keseimbangan jangka panjang pada pasar persaingan sempurna ini terjadi karena satu, harga barang atau jasa sudah sama dengan biaya rata-rata jangka panjang yang minimum. Kedua, semua perusahaan sudah berada dalam kondisi efisien. Ketiga, laba yang diperoleh merupakan laba normal sehingga tidak ada lagi insentif untuk masuk atau meninggalkan industri. Nah, selanjutnya, faktor-faktor yang menentukan keseimbangan jangka panjang. Pertama, elastisitas penawaran dan permintaan. Elastisitas penawaran dan permintaan adalah faktor penting dalam menentukan di mana keseimbangan jangka panjang terletak. Jika penawaran dan permintaan bersifat inelastis, maka perubahan kecil dalam harga tidak akan mengubah tingkat output atau konsumsi secara signifikan, dan keseimbangan jangka panjang cenderung stabil. Kedua, biaya produksi jangka panjang. Nah, termasuk biaya modal dan biaya variabel mempengaruhi keputusan perusahaan untuk masuk atau keluar dari pasar. Jika biaya produksi relatif tinggi, maka perusahaan mungkin cenderung keluar dari pasar. Namun jika harga jual tidak mencukupi untuk menutupi biaya produksi. Sebaliknya, jika biaya produksi relatif rendah, perusahaan baru mungkin bisa masuk ke pasar. Ketiga, teknologi produksi. Perusahaan yang mampu mengadopsi teknologi yang lebih efisien cenderung memiliki biaya produksi yang lebih rendah dan dapat memasuki pasar atau meningkatkan kapasitas produksinya. Keempat, ada kebijakan pemerintah. Nah, kebijakan pemerintah ini seperti regulasi industri, pajak, subsidi, atau hambatan masuk dapat mempengaruhi tingkat persaingan di pasar dan kemampuan perusahaan untuk memasuki atau keluar dari pasar. Intervensi pemerintah dapat mengubah struktur pasar dan menggeser keseimbangan jangka panjang. Selanjutnya soal nomor 4. Bagaimana konsep dari pasar monopoli, karakteristik, dan faktor yang menyebabkan adanya pasar monopoli? Berikan contoh ilustrasi pemangku usaha atau bisnis yang berada dalam pasar monopoli. Ya, pengertian dari pasar monopoli ini adalah salah satu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu penjual yang menguasai pasar. Dalam pasar monopoli, penjual memiliki kekuatan pasar yang signifikan karena tidak ada pesaing secara langsung yang bersaing dengan mereka. Kemudian tadi kita sudah mengetahui pengertian dari pasar monopoli, kemudian karakteristik pasar monopoli. Apa saja itu? Yang pertama, hanya ada satu perusahaan atau penjual. Nah, tidak adanya pesaing langsung yang bersaing dalam pasar untuk produk yang sama. Artinya hanya ada satu penjual dan tidak ada pesaing. Yang kedua, tidak ada barang pengganti. Yang dimaksud adalah produk atau layanan yang ditawarkan oleh penjual monopoli tidak memiliki barang pengganti yang dekat atau setara di pasar. Konsumen tidak memiliki alternatif yang mirip untuk membeli. Ketiga, kontrol harga. Penjual monopoli memiliki kekuatan untuk menetapkan harga produk sesuai dengan kebijakannya sendiri.
mereka mungkin menetapkan harga di atas biaya marginasi atau marginal cost untuk memastikan keuntungan mereka. Keempat, terdapat hambatan untuk masuk ke pasar. Nah, adanya hambatan masuk yang tinggi yang mencegah perusahaan baru ini masuk ke pasar dan bersaing dengan penjual monopoli yang sudah ada. Hambatan masuk ini bisa berupa kontrol atas sumber daya, paten, biaya skala, atau regulasi pemerintah. Jadi agak sulit untuk masuk ke pasar monopoli. Yang kelima, tidak membutuhkan promosi atau iklan. Nah, hal ini dikarenakan perusahaan pasar monopoli menjadi satu-satunya produsen yang ada, sehingga konsumen tidak memiliki pilihan lain selain membeli produk dari perusahaan tersebut. Nah, adapun dipasang iklan atau memasang iklan itu hanya untuk layanan masyarakat atau informasi. Nah, selanjutnya ilustrasi perusahaan pasar monopoli. Nah, di sini saya mencontohkan pasar monopoli yaitu PT Kereta Api atau PT KAI Indonesia yang sudah kita ketahui sebagai penyedia jasa transportasi kereta api baik Jabodetabek maupun antar pulau. Nah, di Indonesia untuk jasa kereta api ini hanya PT KAI, belum ada perusahaan lain yang bergerak atau bersaing dengan PT KAI di bidang yang sama. Nah, PT KAI ini juga bisa mengambil kebijakan terkait harga, seperti harga tiket kereta api di mana tidak ada perusahaan lain yang bisa melakukan ini. Nah, dari kewenangan dan otoritas ini, PT KAI bisa menaikkan harga pada waktu tertentu. Misalnya, seperti libur Lebaran dan hari libur sekolah. Ya, selanjutnya. Soal nomor 6, yaitu apa yang dimaksud dengan fenomena price leadership dan bagaimana price leadership terjadi dalam pasar oligopoli. Jelaskan ilustrasinya. Ya, untuk pengertian price leadership itu adalah suatu bentuk kerjasama dari beberapa perusahaan di mana salah satu perusahaan tersebut menetapkan harga jual pada tingkat tertentu yang diikuti oleh perusahaan atau anggota lain. Suatu perusahaan dapat tampil sebagai price leader apabila perusahaan tersebut dapat berproduksi dengan biaya rendah atau perusahaan skala besar yang dominan. Nah, biasanya perusahaan yang menjadi pemimpin harga adalah perusahaan terbesar atau terkuat dalam industri tersebut dan yang lainnya mengikuti keputusannya. Nah, untuk ilustrasi perusahaannya di sini saya mengambil contoh PT Pertamina Persero. Sudah banyak yang tahu bahwa PT Pertamina ini adalah sebuah badan usaha milik negara atau BUMN. Nah, sebagai penyedia bahan bakar minyak dan gas. Nah, salah satu produk dari Pertamina ini khususnya bahan bakar bensin yaitu seperti Pertamax, Pertamax Turbo, Pertalite, Pertamina Dex, Dexlite, dan solar dan yang lainnya. Nah, untuk bahan bakar minyak atau BBM ini tidak hanya PT Pertamina saja yang menjual, namun terdapat perusahaan swasta yang masuk ke dalam pasar oligopoli dan dengan usaha di bidang yang sama. Contohnya yaitu Shell, Vivo, dan BP.
Ya, selanjutnya harga bahan bakar minyak atau BBM. Ini saya ambil harga yang update di tanggal 1 Desember 2023. Ya, berikut adalah list harga per liternya dari masing-masing perusahaan. Ini ada Pertamina, contohnya seperti Pertalite ini harga per liternya 10.000. Kemudian ada dari Shell, untuk Shell Super ini harga per liternya 13.990. Kemudian juga ada harga BBM BP. Untuk jenis produk BP92 itu 13.950. Dan yang terakhir ini adalah Vivo. Nah, dengan jenis produk Revo 90, harga per liternya 12.200. Nah, dari list harga per liter bahan bakar semua perusahaan swasta maupun Pertamina, ini dapat disimpulkan bahwa harga yang terjangkau hanya PT Pertamina, dan harga relatif juga mendekati. Harga relatifnya mendekati satu sama lain. Ya, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.